Visa kamu akan segera habis masa berlakunya dan kamu nggak tahu cara memperpanjangnya di Jepang, jangan khawatir. Di video ini aku akan menjelaskan langkah-langkah yang kamu perlukan untuk memperpanjang visa kamu di Jepang dengan mudah dan cepat. Yuk, simak videonya sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Yudi Phrase. Aku Yudi dan hari ini aku mau bahas tentang cara memperpanjang visa di Jepang. Proses ini bisa jadi membingungkan, tapi tenang aja, aku akan memandu kalian untuk bisa melakukan proses perpanjangan visa langkah demi langkah gitu ya. Langkah pertama adalah mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan. Ini adalah langkah yang paling penting, jadi pastikan kamu tuh tidak melewatkan apapun. Dokumen-dokumen yang kamu perlukan termasuk yang pertama, paspor asli dan fotokopi halaman identitasnya gitu ya. Pastikan paspor kamu itu masih berlaku. Terus yang kedua, residence card atau Zaryokado yang menunjukkan status tinggal kamu di Jepang. Terus yang ketiga, formulir aplikasi perpanjangan visa yang sudah diisi dengan lengkap. Kamu bisa mendapatkan formulir ini di kantor imigrasi atau bisa download langsung dari situs web resminya imigrasi. Kalian bisa cek nanti, linknya juga akan bakalan aku kasih di deskripsi di video kali ini ya. Terus yang keempat adalah foto berwarna berukuran paspor terbaru. Biasanya foto harus diambil dalam 6 bulan terakhir. Jadi teman-teman harus perhatiin ya. Terus yang kelima, dokumen pendukung lainnya seperti surat keterangan kerja atau Zaizoku Somesho dari perusahaan tempat kalian bekerja. Terus kemungkinan ada diminta juga bukti keuangan seperti fotokopi buku rekening kalian dan lain-lain. Dan mungkin ada juga yang perlu surat dari sponsor atau mungkin dari Sacho atau yang lain. Itu semua berbeda-beda tergantung dari jenis visa yang kalian punya gitu ya. Oke, mari kita bahas satu persatu dokumen ini lebih mendetail ya. Yang pertama, paspor dan fotokopi halaman identitas. Pastikan semua informasi di paspor itu kamu terbaca dengan jelas gitu ya, dan nggak ada kerusakan pada paspornya. Dan kedua, yang untuk residence card atau Zaryokado-nya, ini adalah kartu identitas kamu sebagai residen asing di Jepang. Jadi jangan lupa untuk membawa kartu ini setiap saat juga, dan terutama saat pergi ke kantor imigrasi kalian harus bawa. Ini penting banget. Terus yang ketiga, formulir aplikasi perpanjangan visa ini, formulirnya ini cukup panjang, jadi pastikan kamu itu mengisi semua kolom dengan benar. Jika kamu ragu, jangan segan untuk bertanya kepada petugas imigrasi atau mungkin kepada senpai-senpai kalian. Terus yang keempat, foto yang berwarna ukuran paspor. Biasanya foto ini harus diambil dengan latar belakang putih dan wajah kamu harus terlihat jelas tanpa ada penutup kepala, kerudung, atau mungkin kalau mungkin ada alasan agama mungkin harus pakai kerudung, tapi jangan pakai topi gitu ya. Oke, terakhir dokumen pendukung. Surat keterangan kerja harus mencantumkan posisi kamu dan juga mungkin gaji per tahunnya berapa gitu. Dan ada durasi kontraknya seberapa. Bukti keuangan juga mungkin ada yang perlu, ada yang enggak sih. Jadi kalian bisa lampirin buku rekening tabungan atau slip gaji kalian juga. Dan kalau memiliki sponsor kayak yang Ryugakusei, biasanya ada sponsornya, harus ada keterangan sponsor untuk dapetin biaya pendidikan misalkan seperti itu. Oke, dan kita masuk ke step berikutnya. Di langkah kedua adalah mengunjungi kantor imigrasi terdekat. Ada beberapa kantor imigrasi di Jepang, dan jadi pastikan kamu mengetahui lokasi yang paling dekat dengan tempat tinggal kamu ya. Kamu bisa menemukannya, informasinya bisa kalian lihat di Google Maps atau situs web resmi dari imigrasi. Disarankan untuk datang lebih awal karena biasanya kantor imigrasi itu cukup ramai, terus antri banyak gitu ya, terutama di musim-musim perpanjangan visa kayak di di bulan-bulan 3, bulan 4 kayak gitu. Jangan lupa untuk membawa semua dokumen yang sudah kamu siapkan tadi. Selain itu pastikan kalian juga membawa alat tulis dan juga air minum, karena proses ini juga bisa jadi memakan waktu yang cukup lama karena harus antri gitu ya. Nah, setibanya di kantor imigrasi, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengambil nomor antrian. Biasanya ada mesin tiket otomatis di pintu masuk. Jadi setelah mendapatkan nomor antrian, kamu tinggal menunggu hingga nomor kamu dipanggil. Sementara menunggu, pastikan kalian tuh memeriksa kembali dokumen-dokumen yang perlu diserahkan nantinya. Kamu harus memastikan nih semuanya harus lengkap gitu ya. Jika ada nanti yang kurang, bakalan kesusahan, kita harus balik lagi ke awal gitu, bisa jadi seperti itu.
Nah, berikutnya adalah ketika nomor kamu dipanggil, serahkan semua dokumen ke petugas imigrasi, dan petugas imigrasi akan mengecek, memeriksa dokumen kalian dengan teliti, dan mereka mungkin akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait tujuan kamu memperpanjang visanya, terus pekerjaan kamu seperti apa, atau sumber keuangan kamu seperti apa gitu ya. Pastikan kamu bisa menjawab semua pertanyaannya dengan jelas dan jujur gitu ya. Ini adalah langkah penting untuk memastikan proses perpanjangan visa kalian itu bisa berjalan dengan lancar. Jika ada masalah dengan dokumen kalian, petugas biasanya akan memberitahu apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditambahkan gitu. Setelah dokumen diperiksa dan disetujui, maka akan dikirimkan ke alamat kalian tuh hagaki yang sebesar segini ya, kertas postcard gitu, yang berisi bahwa permohonan perpanjangan visa kalian disetujui, dan kalian bakalan diminta untuk mengambil Zariukado kalian yang baru dengan pergi ke imigrasi lagi untuk ngambilnya. Biasanya syarat untuk mengambil Zariukado ini, kalian harus bawa hagaki yang tadi itu, dan sama bawa paspor, terus bawa Zariukado juga, terus Sinyu Insi kalian harus beli semacam materai itu untuk sebagai pembayaran administrasinya. Untuk perpanjangan izin tinggal atau perpanjangan Zariukado ini biasanya bayarnya sekitar 4.000 yen, tapi tergantung jenis visa dan keperluan yang lainnya. Misalkan ada perpanjangan, terus ada pergantian, itu beda lagi. Pergantian visa seperti itu akan beda lagi biayanya. Itulah tadi langkah-langkah memperpanjang visa di Jepang. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu untuk kalian semuanya ya. Jika kalian punya pertanyaan, jangan ragu untuk meninggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, tinggalkan komentar jika ada pertanyaan, dan subscribe channel Yudi Phrase untuk informasi dan tips-tips lainnya tentang kehidupan di Jepang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Mata ne.